pribadinya. Kalau urusan pribadi, Nabi maafkan, Nabi nggak ambil hati, Nabi nggak ambil balas. Tapi hati-hati, wa idza tuyya haqqullah. Tapi kalau hak Allah yang dihilangkan, hak Allah yang dilanggar, hak Allah yang dilecehkan, lam yakun ahadun, tidak ada seorang pun yang berdiri di hadapan Nabi liqadabi untuk mencegah kemurkaan Nabi. Subhanallah. Takbir. Shallu ala Nabi. Kira-kira jelas tidak? Jadi yang suruh bunuh penghina Nabi siapa? Siapa yang suruh? Perintah siapa? Jadi kalau perintah Nabi, saudara, saya mau tanya, salah atau benar? Salah atau benar? Pasti benar, saudara. Nggak ada Nabi salah. Wa may yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha. Sampai sini jelas? Bukan itu saja, bukan juga. Di Sahih Bukhari, Sahih Muslim, di Kutub Sunan, saudara, ada lagi tokoh Yahudi yang lainnya, saudara. Bagaimana Nabi mengirim para sahabatnya untuk dibunuh mereka yang menghina Nabi. Bahkan ada seorang sahabat Nabi buta matanya, saudara. Buta matanya, dia punya hamba sahaya. Hamba sahayanya setia melayani dia, saudara. Kesetiaannya lebih melebihi istrinya, saudara. Bahkan sudah melahirkan anak untuknya. Ini hamba sahaya, saudara. Ini hamba saya yang melayani makannya, minumnya, semua pekerjaan rumahnya, merawat anaknya, saudara. Tapi ada satu kekurangannya, dia suka mempergunjingkan Nabi, saudara. Berbulan-bulan, bertahun-tahun, saudara, sahabat ini memberikan nasihat, kau jangan singgung Nabi. Kau perempuan baik, sudah melayaniku dengan baik, tapi kau jangan singgung Nabi. Kau jangan hina Nabi. Tapi perempuan ini bandel tetap. Bahkan ada beberapa tetangga yang sempat mendengar, saudara. Akhirnya suatu ketika, begitu pulang dari masjid Nabi usai sholat isya, saudara, sampai di rumah, begitu mau makan malam Asya, disediakan oleh hamba saya Asya. Begitu disediakan Asya, ngoceh lagi mulutnya menghina Nabi. Ini si buta, di pinggangnya ada hanjar. Hanjar itu kalau kayak kita pisau belati, saudara, pedang setengah. Tidak full, saudara. Di pinggangnya ada hanjar. Dia kasih nasihat, cukup dong, jangan kau hina Nabi, nggak boleh, nanti aku marah. Tetap dia hina, dia cabut hanjarnya, dia tusuk itu perempuan, perkis kena lambungnya, perempuan itu mati, ya. Geger satu Madinah geger. Ada sahabat Nabi sholat setiap hari bersama Nabi, dia bunuh perempuan yang setia melayani dia di dalam rumah, saudara, yang melayani segala keperluannya, geger. Akhirnya besoknya waktu sholat subuh, semua kumpul di masjid Nabi, saudara. Sahabat yang buta ini juga dihadirkan, saudara. Nabi tanya, setauku kau ini orang baik, kau sholat bersamaku, kau ikut aku, kenapa semalam, apa betul semalam kau bunuh perempuanmu? Dia mengaku, betul ya Rasulullah. Bukankah itu perempuan yang selama ini melayanimu, yang ngurus anak-anakmu, yang mengatur makan minummu, pakaianmu? Betul ya Rasulullah. Lalu kenapa kau bunuh? Ini arifnya Nabi, nggak main nuduh dulu, tanya dulu. Tanya terus. Kadang-kadang nggak pakai nanya, udah bikin ulasan. Kira-kira jelas gak? Nah, jadi ilmu yang diajarkan Nabi bagus tidak? Indah tidak? Cantik tidak? Takbir. Itu Nabi kita nanya dulu. Nabi tanya kenapa? Dia ceritakan, ya Rasulullah, perempuan itu memang baik, dia sering melayani aku, tapi sudah lama sekali dia selalu menghinaku ya Rasulullah. Dan beberapa tetangga menjadi saksi, ya. Malam tadi aku nggak kuat ya Rasulullah. Aku nggak mau lagi ada di rumahku yang menghina, merendahkan namamu ya Rasulullah. Aku tidak menyesal dan aku siap apapun kau hukum aku ridha ya Rasulullah. Subhanallah, dia ridha. Nabi menghukum apa buat dia? Yang penting dia nggak mau dengar lagi di rumahnya ada nama Nabi dihinakan. Subhanallah. Tapi apa? Begitu Nabi dengar ada kesaksian, Nabi katakan di hadapan para sahabat Yahweh. Iklamu, kata Nabi, ketahuilah, innaha muhdarud dam. Sesungguhnya perempuan tersebut halal darahnya ditumpahkan.
Dan si yang buta tadi dipersilahkan pulang ke rumah bebas tanpa hukuman apapun, saudara. Takbir. Nah, sekarang saya mau tanya, bunuh orang menghina Nabi, di sidang Nabi dibebasin, berarti itu yang ngebunuh dianggap salah atau benar? Dianggap salah atau benar? Berarti membunuh penghina Nabi salah atau benar? Salah atau benar? Takbir. Ya sampai di situ, saudara. Tadi di pembukaan ceramah saya sudah cerita soal Khalid bin Walid. Begitu juga Sayyidina Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu pernah dikekat orang Yahudi sampai mati karena menghina Nabi. Enggak, Sayyidina Ali nggak dihukum Nabi, saudara. Nah gini, biar kita tahu, saudara, kapan penghina itu harus dibunuh, kapan penghina itu tidak boleh dibunuh, saudara. Jadi ada saatnya, ada tempatnya, ada masanya. Nah ini yang mesti kita buka kepada umat, supaya umat cerdas. Jangan cerita doa sabarnya Nabi doang, tegasnya Nabi disembunyikan. Atau sebaliknya, hanya cerita tegas Nabi saja, sabar arif bijaknya Nabi disembunyikan. Kalau kita hanya selalu bercerita tegas Nabi, berani Nabi, tanpa cerita sabar, tanpa cerita arif, tanpa cerita bijak, nanti umat salah paham jadi garang semua, saudara. Tapi kalau kita cerita berimbang, ini loh arifnya Nabi, ini bijaknya Nabi, ini cerdasnya Nabi, ini pandainya Nabi, saudara, umat menjadi cerdas dan pandai untuk bagaimana cara mencontoh Nabi kita tercinta Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ala kulli hal, terlepas daripada riwayat-riwayat yang tadi saya sampaikan, saudara, yang jelas ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, bahkan yang di luar Ahlus Sunnah sekalipun, saudara, semua sepakat menjadi ijma'ul ulama, ijma'ul ummah, bahwa penghina Nabi, saudara, harus dihukum mati. Kira-kira jelas tidak? Tidak ada ma'ahad minal ulama salafan wa khalafan yukhalif hadal ijma', saudara. La ahad. Bahkan Umar bin Abdul Aziz sang khalifah, saudara, itu mengeluarkan keputusan hukum siapa saja yang hina Nabi hukum mati. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu pernah ditanya, ya benar Umar, ini ada kafir dhimmi. Kafir dhimmi itu orang kafir yang dibawa perlindungan negara Islam. Dia hidup sebagai warga negara Islam, saudara. Kemudian dia mematuhi peraturan, dia membayar jizyah, dan kita mengamal, yaitu memberikan perlindungan keamanan. Pertanyaannya, ya benar Umar, ini ada kafir dhimmi, dia menghina Nabi. Kalau kafir harbi kan ketahuan, kita perangi. Ini kafir dhimmi bagaimana? Apa kata Abdullah bin Umar? Wallahi, kami memberikan perlindungan keamanan untuk mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kami memberikan perlindungan keamanan mereka, kami bela mereka, kami jaga harta mereka, kami jaga nyawa mereka, bukan untuk mereka menghina Nabi. Kalau mereka menghina Nabi, maka batal perlindungan untuk mereka. Jadi menghina Nabi nggak sembarangan, saudara. Bahkan kalau Anda baca dalam beberapa kitab seperti kitab Asy-Syifa, Al-Ghadiyat atau yang lainnya, saudara, di sana dikatakan ada, saudara, barang siapa yang menyatakan inna firida'in nabi wasakhun, saudara, fakot kafar. Barang siapa yang mengatakan di sorbannya Nabi ada kotoran dengan tujuan untuk merendahkan Nabi, kafir, saudara. Hati-hati. Nah makanya kalau cerita tentang Nabi jangan bercanda. Cerita Nabi serius. Jangan sampai Nabi disebut belekan lah, rembes lah, apa-apa. Ini kalam apa? Kita nyebut nama Nabi Muhammad saja nggak pantas, saudara. Nggak pantas. Dulu para sahabat Nabi itu menyebut nama Nabi dengan nama Muhammad, saudara. Kalau mereka bercerita Muhammad datang, Muhammad pergi, kita cinta Muhammad, turun ayat Quran, ditegur Muhammad. Allah nyatakan dalam Al-Quran Al-Karim, la taj'alu du'a'an nabi bainakum kadu'a'i ba'dikum ba'dha. Jangan kau jadikan sebutan panggilan Nabi di antara kamu seperti panggilan sesama kamu. Dilarang oleh Allah, nggak boleh. Sejak ayat itu turun, tidak ada satupun sahabat
yang memanggil Nabi dengan hanya menyebut nama, saudara. Kalau mereka bertemu Nabi, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, nggak ada yang berani lagi ya Muhammad, nggak ada. Jadi kalau ada hadis-hadis yang kita baca soal ya Muhammad, itu biasanya sebelum adanya teguran tadi, saudara. Jadi kalau sebut Muhammad aja nggak boleh, apalagi diberikan sifat-sifat yang tidak layak, nggak boleh, saudara, haram. Nah, maka itu tanamlah kecintaan kita kepada Nabi. Tempatkanlah Nabi pada tempat yang semestinya. Beliau manusia mulia, beliau manusia agung, beliau yang dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran, wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, wahai Nabi Allah, betul-betul berada di atas akhlak yang agung, akhlak yang azim, akhlak yang sangat mulia. Itulah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Nah, ahibah kiram, setelah kita tahu semua itu, saudara, jadi kalau zaman sekarang ini ada yang menghina Nabi, saudara, kalau yang menghinanya orang Islam, maka wajib yustadab, disuruh bertobat. Enggak mau tobat, hukum mati, saudara. Lalu kalau ada orang kafir yang menghina Nabi, kalau dia kafir harbi, perangi. Kalau dia kafir dhimmi, saudara, berikan peringatan, batal dia punya perlindungan kalau dia nggak minta maaf, saudara. Jadi jangan kita kendor soal penghinaan Nabi. Dan soal terakhir, ada seorang guru yang mempertontonkan, yaitu kartun Nabi alaihi salatu wassalam di Prancis, saudara, kemudian dibunuh oleh seorang siswa, seorang pelajar yang masih berumur 18 tahun, saudara, berasal dari Chester. Ini menggemparkan dunia, saudara. Nah, kemudian muncullah pendapat-pendapat yang pura-pura arif dan pura-pura bijak, saudara. Pura-pura arif dan pura-pura bijak. Apa dia bilang? Itu kan bukan kartun Nabi. Nabi kan nggak boleh digambar. Itu kan orang lain, saudara. Kalau ada satu gambar binatang, terus ditulis Habib Rizik, berarti itu menghina saya sebagai binatang. Walaupun itu gambar bukan gambar saya, saudara. Jadi kalau ada kartun digambar, apapun gambarnya, ditulis ini Nabi Muhammad, saudara, itu penghinaan kepada Nabi alaihi salatu wassalam. Takbir. Jadi nggak boleh ada lagi yang bilang, saudara, kita jangan marah. Nah, ini kan karena kesalahan umat Islam juga, karena ada ISIS yang ada teroris dari Islam sehingga mereka menghina Nabi. Saudara, ya, teroris yang beragama Islam silakan perangi, ISIS yang melanggar silakan perangi, saudara. Tapi itu bukan alasan untuk menghina Nabi Yuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan nggak boleh kita membenarkan itu gara-gara ada teroris beragama Islam, gara-gara ada ISIS yang sudah menyimpang, kemudian saudara kita memaklumi punya untuk menghina Nabi. Haram, nggak boleh, saudara. Ya, ayo sama-sama, saudara, kita kecam itu ISIS. Ayo sama-sama kita perangi itu para teroris. Tapi kau tidak punya hak untuk menjadikan itu sebagai dalil untuk membolehkan menghina Nabi Muhammad SAW. Takbir. Kira-kira jelas tidak? Jelas tidak? Jadi jangan jangan. Ini kan karena kesalahan kita juga. Ini karena kita yang memerangi, kita teroris. Jadi boleh, jadi boleh gitu mereka menghina Nabi. Mentang-mentang umatnya ada yang jadi teroris, nggak bisa, saudara. Sama dengan kalau ada orang Kristen jadi teroris. Di Eropa teroris banyak Kristen, saudara. Apa karena mereka teroris boleh kita menghina Yesus mereka? Apa boleh kita menghina Tuhan mereka? Nggak boleh. Jangan kaitkan terorisme dengan agama apapun, betul? Apalagi dengan agama Islam, betul? Dan tidak ada alasan untuk menghina Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini yang saya mau sampaikan, saudara. Kira-kira saya sampaikan jelas tidak? Sekarang saya mau tanya, siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap bela Nabi? Siap habisi siapa saja yang menghina Nabi? Takbir. Kemudian ada yang bilang, kan Islam ini kan nggak ngajarin umatnya untuk membunuh orang, masa menghina Nabi? Kita harus membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita nggak membunuh karena perbedaan pendapat. Saudara, kita membunuh karena Nabinya dihina. Jangan bilang karena perbedaan pendapat. Kita nggak pernah membunuh karena perbedaan pendapat. Kita
Kita nggak pernah merusak karena perbedaan pendapat, betul? Saudara kita dari kesnya membunuh gurunya bukan karena perbedaan pendapat, karena nabinya dihina, nabinya dinistakan, nabinya direndahkan, dan dia tidak terima, saudara. Nah, maka itu jangan kaget. Begitu jenazahnya, saudara, dikembalikan, ini yang dari ceknya, ditembak polisi di Perancis mati, dikembalikan ke negerinya, saudara. Jutaan orang menyambut sebagai pahlawan. Takbir! Takbir! Nah, ini yang sama dia, jangan takut, pokoknya kalau udah urusan bela Nabi jangan takut ya. Nah, maka itu kepada pemerintah, khususnya kepolisian, kita kasih tahu, kalau nggak mau terjadi peristiwa seperti di Perancis, penghinaan Nabi dipenggal, saudara. Nah, tolong, kalau ada laporan penista-penista agama, proses dong. Betul? Yang menghina Nabi, menghina Islam, menghina ulama, proses, betul? Kalau tidak diproses, jangan salahkan umat Islam. Kalau besok kepalanya ditemukan di jalanan, saudara. Takbir! Takbir! Siap bela Nabi, siap bela Nabi, siap mati untuk Rasulullah. Takbir! 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 Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, hadrah, boleh ikut hadrah, ala Yasin Habibillah. Salatullah, salamullah ala taha Rasulillah. Salatullah, salamullah ala Yasin Habibillah. Angkat tangan semua. Tawassalna billah wa bil hadi Rasulillah. Tawassalna bi bismillah wa bil hadi Rasulillah wa kulli mujahidin lillah fi ahlil badri ya Allah. Salatullah, salamullah ala
semua keluarkan suaranya. Al-Quran imam kami, Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami, Al-Quran imam kami, Allah Al-Quran pedoman kami, Al-Quran petunjuk kami, Al-Quran satukan kami. Semuanya aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi bela Islam, Allahu Akbar, aksi bela Islam, aksi bela Islam, aksi. Semangat tangan semuanya, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbir, takbir, takbir. Siap bela Nabi, siap bela Rasulullah, siap jaga ulama, siap jaga NKRI, siap ikut komando imam besar, siap revolusi akhlak. Takbir. Sallu ala Nabi. Terima kasih atas segala perhatiannya, dan insya Allah besok pagi kita bisa kumpul kembali mulai dari sholat subuh berjamaah bersama orang tua kita semua, guru besar kita semua, Sayyidil Walid Al-Habib Ali bin Abdurrahman As-Sakaf. Siap hadir? Siap jumpa lagi? Takbir. Dan insya Allah Sabtu malam Ahad Dewan Pimpinan Pusat Front Pembela Islam mengundang semua yang ada di sini untuk peringatan Maulid Nabi di Jalan Raya Petamburan. Sallu ala Nabi. Nah itu saja. Terima kasih. Jazakallah khair. Habib Hamid, Masya Allah. Saya tidak akan pernah lupa. Beliau 411 ada di samping saya, 212 ada di samping saya. Bahkan sebelumnya waktu kami datang ke KPK, datang menolak segala kebatilan, beliau tidak pernah absen. Jadi beliau seorang dai juga, seorang mujahid juga, seorang yang menyerukan dakwah, juga seorang yang amar ma'ruf nahi munkar. Jadi beruntung Pondok Pesantren Haramain Asy-Syarifain, beruntung sekali lagi busra lakum, antum memiliki guru seperti beliau. Kita doakan agar beliau panjang umur, taat dan ibadah, dan segala urusannya, diberikan kemenangan dalam dakwah dan perjuangannya. Begitu juga keluarga dan saudara-saudara beliau, ada Habib Ali Zainal Abidin, Habib Ahmad, begitu juga yang di Tegal Habib Tahir bin Abdul Halkaf, yang selalu menyuarakan yang hak, menentang segala kebatilan, dan menjadi benteng ahlu sunnah wal jamaah. Mudah-mudahan ala hadhihi niyyah wa likulli niyatin salihah wa ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam bi sirri asraril fatihah. يا رب العالمين يا رب العالمين يا من فرج المسلمين اللهم ارحمنا المسلمين وعافنا المسلمين واهدنا المسلمين واغفرنا والمسلمين واغفر لنا والمسلمين فرج عنا وعن المسلمين واشف امراض المسلمين واقضي ديوننا المسلمين واقض حاجات وحاجات المسلمين ودم معنا معين المسلمين يا فرج عن يا كاشف الغم يا من لعبد يا مرحم اللهم احفظ الله على محمد الجاه والفضل والسر فيه وفي عمره وفي اهله واولاده ومن ذا الحوز واتباعه ولا نجي من المسلمين قربات ولكن انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت الرحيم وصلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والحمد لله رب العالمين. Terkabul insyaallah. Terima kasih atas segala perhatian. Insyaallah jangan